Halo guys, sebelumnya ayo subscribe dulu guys. Akan ada info-info menarik lainnya di dunia bisnis digital guys. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, namanya Stefanus. Ini teman SMA saya, adik kelas saya waktu SMA. Ternyata kesuksesannya menyalip kakak kelasnya, luar biasa. Boleh diceritain sedikit bro, bisnisnya banyak kalau nggak salah ya? Enggak. Ya sebenarnya dari mulai bangku kuliah itu saya sudah bisa dibilang bantu lah ya kerjaan orang tua. Jadi mulai dari kuliah saya sudah bantu kerjaan orang tua, usaha keluarga. Lalu setelah kuliah saya sebenarnya pengen berkarirnya profesional dulu untuk supaya belajar tentang experience. Gitu ya. Saya perlu experience untuk kerja kan. Betul. Kerja. Jadi saya awalnya masuk dulu di sebuah suatu perusahaan yang bisa dibilang juga sudah skala nasional dan juga produksinya juga sudah ekspor ke luar negeri. Jadi saya belajar di sana sebagai PA juga ya. Jadi saya tahu kurang lebih manajemennya seperti mana. Tapi lebih ke arahnya sebenarnya saya ngurusin legal karena waktu itu edukasi saya, background saya S1-nya adalah hukum, S2-nya saya juga ngambil hukum juga gitu kan. Jadi saya ingin belajar dulu tentang legal perusahaan seperti apa karena seringkali orang tua kan lemah ya di bidang legal dan kita tahu bahwa di dunia bisnis itu penting sekali yang namanya legal. Kalau nggak gampang ditipu orang kan gitu. Betul. Nah jadi saya belajar tentang itu semua. Walaupun saya seharusnya banyak yang bilang sayang nih kenapa nggak diterusin lagi gitu kan? Kenapa nggak diterusin saya jadi notaris gitu kan? Cuma memang passionnya saya mungkin nggak seperti itu, nggak kesana. Jadi akhirnya saya terusin aja experience di situ sebentar. Tapi kok rasanya monoton gitu ya. Nah, di perusahaan itu kok kayaknya monoton. Jadi akhirnya saya mencoba untuk ngambil jalur yang sebenarnya saya nggak pernah tempuh sebelumnya. Nggak pernah saya tahu backgroundnya seperti apa. Jadi saya ngambil di wealth banking, finance. Finance market. Ya? Jadi saya masuk di wealth banking itu pun karena ajakan temen supaya belajar lah ya. Pikir saya masih muda gitu kan. Jadi ya why not saya belajar dulu untuk finance. Jadi saya belajar finance kurang lebih saya di bidang itu sampai kurang lebih 7 tahun. Tapi itu saya dari bank pindah ke dari bank asing pertamanya, habis itu pindah ke bank asing lain, habis itu saya terakhir jadi sebuah BM di asset management gitu kan. BM itu apa bro kalau boleh tahu, mungkin ada teman-teman yang BM ya? BM. BM. Jadi branch manager. Branch manager. Okay. Jadi untuk region area Jawa Timur saya pegang waktu itu di Jawa asset management. Nah, jadi kurang lebih sih sebenarnya experience saya banyak di bidang wealth banking sama pasar modal. Nah, di tengah-tengah itu saya juga mulai untuk coba bisnis tuh. Jadi waktu pertama kalinya saya masuk di banking, saya ngelihat ketemu banyak orang, saya ngelihat banyak customer yang gede-gede juga, taipan-taipan. Kok kayaknya bisnis tuh asik ya gitu loh. Nah, padahal awal-awalnya saya waktu bantu orang tua waktu di bangku kuliah, kok kayaknya monoton gitu. Karena mungkin saya nggak di decision maker, jadi makanya jadi kelihatan monoton. Akhirnya saya mulai coba bisnis itu mulai masuk ke bisnis makanan pertamanya. Bisnis jasa makanan awal-awal. Lalu setelah bisnis jasa makanan saya masuk lagi ke bisnis jasa potong rambut, barbershop Broadway. Broadway barbershop, betul. Jadi itu saya dirikan tahun 2014 Broadway itu. Nah lalu setelah itu kok rasanya asik ya, ternyata bisnis itu banyak variabelnya, banyak problem, dan kalau kita bisa utak-utik ya rasanya lebih happy gitu ya. Jadi kok kayaknya saya enjoy gitu. Akhirnya saya lanjut lagi sama istri saya main di distribusi aluminium. Kebetulan itu kita juga punya background basicnya, jadi kita ambil juga peluang itu, dan akhirnya ternyata di distribusi permasalahannya beda lagi tuh sama permasalahan yang di bisnis yang retail. Betul. Jadi kok rasanya unik, beda sama legal sama finance yang monoton ya, modelnya begitu terus, nggak ada berubah gitu.
mau dari dulu ya legal itu kurang lebih kayak gitu, cuma ada update. Kalau finance apa lagi? Ya kayak gitu-gitu aja gitu. Betul. Nah, kalau bisnis ini lebih unik karena setiap sektor dia punya keunikan tersendiri, punya problem tersendiri, punya challenge yang beda-beda. Lalu setelah distribusi aluminium, saya masuk lagi ke distribusi lainnya. Nah, itu saya ada megang merek distribusi nasional untuk stiker mobil juga. Oh, stiker mobil. Nah, setelah itu juga saya main di konstruksi karena saya punya basic di distribusi aluminium. Oh, kok kayaknya bisa nih joinan sama teman untuk main di konstruksi. Jadi kita main di konstruksi juga. Lalu sambil berjalan tengah-tengah itu saya butuh yang namanya branding. Jadi waktu itu ya saya mulai bikin yang namanya YouTube channel. Ya ini baru-baru kita buat sih gitu kan YouTube channelnya. Cuma kalau fondasinya sebenarnya udah dari tahun 2018 itu sudah. Nah, itu saya bikin media platform, saya bikin e-sport juga awalnya kapan hari sempat gagal juga. Ya nggak masalah gitu loh. Namanya bisnis itu kalau kamu nggak pernah coba ya nggak tahu gitu loh. Nah, makanya tapi seru gitu loh. Maksudnya it's fun. Jangan sampai kita ngomong kalau kita rugi itu waduh, sayang. Enggak, itu tetap pembelajaran. Cuma pembelajaran uangnya besar gitu aja. Iya. Nama channel YouTube-nya apa nih tadi? Channelnya namanya obrolin aja _ID. Oh, oke, siap. Baru buat ya tahun ini ya? Ya, kalau untuk YouTube-nya kita baru buat. Betul. Oke. Nah, terus kalau untuk yang tadi kan sempat bilang ada barbershop tuh. Betul. Itu ada peluang bisnis yang dibuka untuk penonton ada dong, nggak? pasti ada. Nah, jadi kalau siapa tahu nih mereka mau invest untuk buka Broadway haircut di kota mereka ataupun di luar Surabaya, gimana prosedurnya dan BEP-nya kira-kira berapa lama kalau misalnya 4 seater kayak gitu? Oke. Kalau kita ngomong masalah BEP itu benar-benar depends ya. Karena depends itu kita benar-benar tahu trafficnya gimana. Tapi kalau secara secara average ya, itu BEP itu around 2 until 3 years harusnya BEP. Oke. Ya. 2 until 3 years itu BEP. Tempat sewa atau tempat beli, sewa? Bro? Oh, tempat sewa. Tempat sewa. Jadi kurang lebihnya BEP-nya di angka sekian lah ya. Dengan average yang kita ngomong itu moderat. Tapi kalau kita ngomong pakai skema pesimis, itu mungkin di sekitar 4 sampai 5 years. Oke. Ya, tapi kita memang long run ya. Sebenarnya kalau misalkan kita tanya apakah franchise kita mahal, enggak juga gitu ya. Franchise fee kita juga enggak mahal. Kita juga sudah open franchise di Sumatera sudah ada juga. Nah, jadi actually seharusnya sebelum Covid ini saya sih pede sebelum Covid ini terjadi tahun ini seharusnya sudah ada kurang lebih 35 franchiser yang sudah ngantri. Oke. Gitu. Cuma karena waktu Covid ini saya juga nggak mau push ya. Karena kita juga harus tahu bahwa saya nggak mau buat investor rugi. Jadi kalau memang masih dimungkinkan di sana untuk dibuka ya kita buka. Tapi kalau memang nggak dimungkinkan, Pak pending dulu aja. Nggak usah bayar kita gitu loh. Karena daripada mereka bayar ke kita, saya punya tanggung jawab untuk harus menguntungin customer itu prinsip saya. So basically kurang lebihnya average itu kita di 2 sampai 3 tahun lah. Itu sebenarnya sudah bisa BEP. Oke. Hubunginya kemana nih kalau misalnya mau franchise? Boleh, itu nanti saya akan kasih kontak personnya. Kontaknya ya? Kontaknya, nanti boleh kontak saya juga. Nanti saya akan hubungin sama tim franchise saya. Karena saya punya ada tim sendiri yang khusus untuk mengurusi franchise. Oke, gitu. Keren. Juga ada media kalau nggak salah ya? Ya. Jadi itu membantu branding atau gimana ya? Kalau medianya kita memang kita hanya ngurusin untuk medsos saja. Jadi kebetulan itu nge-linknya lebih banyak nanti ke YouTube channelnya kita gitu ya. Nge-linknya lebih banyak ke YouTube channelnya kita. Sebenarnya kalau yang media itu kita hobi aja. Nggak nyari untung juga, hobi. Tapi jadi, bisa nganu kayak Instagram gitu bisa semua bisa. Cuma kita memang fokusnya pertama kali kita maunya di YouTube channel dulu kita mau gedein gitu. Karena kita perlu sekalian memperkenalkan lah dari partner saya juga ingin mengenalin gimana caranya sih supaya kita itu nge-branding kalau kita nggak pernah ngerasain dulu juga gitu. Nah, jadi kita harus ngerasain dulu kan gitu. Nggak mungkin saya nggak mau jualan kalau sesuatu yang saya nggak bisa tahu dulu gitu loh. Jadi saya harus
kalau saya sebagai investor pasar modal ya, saya suruh orang dulu masuk pasar modal ya sebelumnya ya kurang lebih saya harus ikut dulu pasar modal gitu kan. Saya harus tahu caranya bisa untung dulu, baru saya bisa ngasih tahu masuk sini loh untungnya gitu. Betul. Gitu. Terus aku juga mau tanya nih, kan bisnis di saham udah lama juga terjun di dunia financial market. Betul. Financial market. Nah, harganya kan dropping sekarang ini. Apakah saat ini harga di 4.000 something IHSG ini adalah good entry point? Kemudian gimana sih cara memilih saham yang tepat menurut Stefanus? Oke. Kalau melihat saham yang tepat, kalau saya sendiri pribadi itu actually agak lucu ya. Jadi kalau misalkan tanya teman-teman, kalau teman-teman pada tanya, Steph kalau lu mau pilih saham tuh pilih saham yang gimana sih kan gitu? Aku simple. Pokoknya lu bangun tidur, lu jalan-jalan seharian aktivitas, lu lihat perusahaan atau lu pakai perusahaan yang memang lu mau beli. Yang produknya kita pakai berarti? Iya. Oke. Contoh nih kita ngomong, nggak apa-apa sebut merek ya. Contoh kita biasanya mau ngambil ATM-nya pakai apa? Oke. Terus kita pakai HP-nya, kartunya kartu apa? Habis itu kalau misalkan kita mau makan apa? Mobil kita mobil apa? Ya simple aja gitu loh. Jadi yang kurang lebihnya kalau kita mau mandi pakai apa gitu. Jadi ya intinya selama perusahaan itu masih bisa, intinya kan beli saham itu kan kamu artinya beli suatu prospek perusahaan. Betul. Kalau beli prospek perusahaan berarti kita harus ngelihat perusahaan itu making money atau enggak kan gitu. Nah, selama kamu beli produknya dan produknya itu kamu tahu kamu pakainya sudah lama, harusnya making money dong. Kalau enggak mungkin perusahaan itu bisa berdiri segitu lama kan gitu. Nggak mungkin perusahaan yang udah berdiri 50 tahun dan kamu pakai itu terus dan kamu tahu itu ada di mana-mana, nggak mungkin dia nggak gede, tambah gede pasti gitu loh. Jadi basically kalau saya main di pasar modal, saya lebih ke arah value investing. Jadi saya bukan trader. Saya bukan yang tipe hit and run. TikTok gitu, enggak juga. Justru waktu rendah-rendahnya ya saya beli. Justru waktu misalkan market itu lagi minus, ini lagi minus nih kita taking profit. Saya enggak kepikiran itu sama sekali gitu loh. Maksudnya saya enggak nyalain kalau orang yang pakai teknik itu salah. Teknik itu juga ada benernya, bagus juga gitu loh. Taking profit waktu di bawah nanti diambil lagi gitu kan. Tapi kita trader gitu. Sedangkan kita punya aktivitas yang dimana kita juga orang bisnis ya, kita harus ngakuin aktivitas kita nggak bisa pentelengin gitu terus kan. Namanya monitor saham gitu kan. Jadi actually ya kurang lebihnya kita tahu value investing, perusahaan ini bagus gak sih? Nilai paling pentingnya kita ngelihat itu lihat utangnya gimana. Kita ngelihat total asetnya gimana. Book value-nya berapa itu paling gampang lah. Kalau book value-nya di bawah 1 berarti nilai perusahaan itu sebenarnya lagi under par nih, under value gitu kan. Jadi lagi under value. Tapi kalau misalkan di atas 1 bukan berarti itu over value juga. Betul. Apple juga harganya berapa times up gitu kan. Nah, kita kalau ngomong juga BBCA juga, Unilever, BBCA gitu. Nah, tapi kembali lagi pada saat kita pakai Unilever, kita mandi, aku yakin semuanya produknya Unilever gitu kan. Kecap. Ya kayak semuanya kan. Mau kita ngomong makanan mie instan gitu ya, itu sudah pasti dari aku mulai TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang ya masih makan itu gitu ya. Jadi actually kalau main di pasar modal, tanya ini apakah level entry? Menurut saya entry itu tergantung dari seberapa lama Anda mau invest. Oke. Jadi kalau misalkan tanya, Pak kalau misalkan nih boleh nggak saya entry sekarang? Di level sekarang saya tanya saya selalu tanyain, saya tekanin mau invest berapa lama, mau tahu duitnya berapa lama. Bisa dibilang duit yang duit yang diem itu berapa lama sih, maunya tidur itu. Kalau dia ngomong 2 years, menurut saya itu terlalu cepat. 2 years terlalu cepat. Mau 3 years terlalu cepat. Meskipun kondisi drop kayak gini ya? Iya, tetap itu terlalu cepat. Jadi kalau mau tahan, taruh aja beli. Intinya kalau misalkan lu beli saham itu berarti kan lu boleh dong mengaku kalau lu adalah pemegang saham perusahaan. Ya nggak ngomong owner juga ya, tapi kalau misalkan ngomong, saya pemegang saham salah satu emiten ini gitu ya, boleh juga kan. Memang lu diundang waktu RUPS kan juga kan, waktu beli saham sekecil apapun lu beli coba 1 lot, paling diundang juga kalau mereka ada RUPS.
gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke arah seru-seru aja sih lu mau beli saham, keuntungan. Tapi waktu time seperti sekarang ini menurut saya ini time to buy semua. Semua time to buy. Time to buy. Banyak yang ngomong krisisnya bisa lama. Iya. Ada yang bilang krisisnya bisa berbentuk V-shape. Ada yang ngomong U-shape. Ada yang oh enggak, ini kondisi normal, nanti IHSG di 4.200. Ya sekarang udah 4.900, mau tembus 5.000 lagi kan gitu. We never knows. Iya. Nggak ada yang tahu market ini bakalan seperti gimana. Nggak ada yang tahu COVID tiba-tiba datang. Iya. As long kamu masih pakai produk itu dan sekarang itu kamu nggak masih menggunakan itu dan teman-temanmu masih menggunakan itu, familymu masih menggunakan produk itu, lu beli gitu aja. Oh, simple itu ya. Simple itu aja sebenarnya. Investnya jangka panjang. Ya mungkin lu bisa sisihin juga. Kebetulan saya juga ngambil CFP. CFP itu apa, bro? CFP itu Certified Financial Planner. Oh. Jadi saya ngambil CFP juga, ngambil QWP juga, saya ngambil AEPP juga, saya ngambil license, jadi gelar lumayan banyak gitu. Jadi gunanya gelar. Tapi gunanya itu sebenarnya kita cuma supaya tahu sih portofolio kita yang ditaruh saham itu misalkan taruh pasar modal berapa sih sebenarnya. Jangan semuanya diomongin ini bagus semuanya all in. Nah, itu kan juga salah menurut saya. Menurut saya nggak wise karena tipe investor saya adalah tipe yang long investor. Jadi saya tipe orang yang taruh uang ini taruh di saham itu jangka sangat panjang. Ya bisa kita lihat lah, kita bilang salah satunya United Tractor lah. Yaitu kalau kita tarik 15 tahun, saya yakin duit pertama taruh cepet tiao gitu ya 100 juta, mungkin sekarang udah jadi MM-an gitu loh. Ya itu yang terbukti gitu loh. Kalau misalkan kita taruh di Unilever sama gitu kan. Ya as long produknya ya yang bagus-bagus. Kalau bertanya rekomendasi sahamnya apa gitu ya, pilih LQ45 nih udah gitu aja. Saya sih nggak pernah pilih yang lain gitu ya. Walaupun waktu kalau misalnya ditanya apakah LQ45 semuanya bagus? Belum tentu. Bisa geser-geser dia. Jadi LQ45 adalah top 45 saham emiten di Indonesia. Yang liquid ya, yang liquid. Jadi yang kapitalisasinya besar dan liquid. Yang paling penting itu liquid. Karena apa? Pada saat kamu investing, udah cuan nih. Misalkan 5 tahun lagi udah cuan misalkan 100%. Lu butuh duit, ya harus cairin kan gitu. Cari yang liquid gitu loh. Kalau nggak liquid juga susah gitu kan. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Karena target utama saya bukan kaya dari saham. Saham itu adalah tempat untuk supaya uang kita tidak kalah dengan inflasi. Menjaga nilai uang lah. Betul. Ya, value kita. Boleh berkembang, uang menghasilkan uang itu kan namanya. Tapi jangan memberikan harapan penuh sama itu. Harapan penuhnya dari teman-teman semua gitu. Dari diri kita sendiri, kita mau ngapain, mau bisnis kayak mau kerja profesional. Saya nggak nyalain kerja profesional itu enak kan, nggak ada, bisa dibilang low risk. Ada orang yang bekerja profesional, teman saya, teman baik, dia kerja profesional di salah satu perusahaan TBK juga, sudah posisinya juga sudah sangat tinggi, bisa tuh income 400 juta sebulan juga. Nggak usah lu mikirin resiko gitu loh, tapi lu udah dapat income segitu, lu bisa punya waktu banyak sama keluarga. Nggak usah waktu COVID gini nggak terlalu banyak mikirin gimana karyawanku ya, perusahaannya gimana ya. Itu karena bosnya sama direksi juga pasti mikir gitu, nggak dia sendiri gitu kan. Nah jadi itu sih kalau menurutku nggak semuanya tergantung dari kita. Kalau mau untung cuma dari saham atau cuma mau main dari main saham aja, ya mungkin hanya 1 banding berapa sih yang seperti itu. Ya kita bisa tahu mungkin ya investor-investor besar kayak Warren Buffett. Kalau di Indonesia itu siapa, Lo Keng Hong ya. Keng Hong, kalau banyak lah ya. Kalau di luar negeri paling cuma bisa dihitung jari lah. Nggak, saya yakin nggak nilainya nggak 2 juta orang yang untung cuma dari saham, hidupnya living by saham nggak sih. Betul. Nah terus itu kan cerita kesuksesan. Nah bagi teman-teman yang sekarang lagi down kena COVID ini, mungkin bisa di-sharingkan kegagalan, gimana cara menghadapi kegagalan. Contohnya Iconic dulu ya. Sempat gagal ya bro ya, e-sport ya. Makanan juga ya. Makanan juga gagal. Karena menurut saya gini, kalau bisnis
namanya bisnis itu kayak Bro Sigit juga ada yang waktu ngobrol di channel kita ya. Itu nggak boleh, sistemnya adalah kita subsidi tangan kan apa namanya, subsidi silang. Boleh sih, menurut saya boleh, cuma nggak boleh sampai terlalu lama dan terlalu gapnya itu makin lebar. Oke, kita ngelihat di tahun pertama subsidi silangnya misalkan let's say cuma 10%. Tahun keduanya 5%, oh berarti ada progres dong. Nah gitu loh. Tahun kedepannya lagi 0%, ya berarti ada progres. Tapi kalau misalkan tahun pertama 10%, tahun kedua 15%, tahun ketiga 30%, ini namanya ngikis keuntungan gitu loh. Nah, ini yang kita lihat, subsidi silang boleh asalkan itu tepat. Dan juga kalau misalkan kita ngomong gagal, wajar kok. Kalau banyak orang kan ngomongnya itu kan kegagalan itu bukan suatu tapi awal kesuksesan ya. Pembelajaran terbaik itu adalah kegagalan. Kalau kamu nggak pernah gagal berarti kamu nggak pernah belajar. Jadi as long saya gagal, walaupun itu gagalnya tapi saya harus tahu nih, oh saya salahnya di mana nih. Misalkan saya salahnya adalah, oh saya salahnya di manajemen. Oke, kita benerin ini. Saya belajar yang di sini untuk manajemennya. Oke, salah saya di marketing plan. Oke, saya belajarin di sini. Oke, salah saya di strategic action misalkan. Ya itu kita benerin. Karena kadang-kadang kegagalan seseorang itu dimulai karena kesalahan kecil, bukan kesalahan besar sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita juga nggak bisa pungkiri kesalahan kecil itu juga kadang-kadang kita nggak unpredictable gitu loh. Nggak terjadi nggak bisa kita prediksi. Ada yang juga kegagalan karena faktor eksternal, contoh COVID. Saya yakin omset pasti drop. Pasti drop. Saya akui juga omset saya drop. Usaha konstruksi juga mati. Stop lah kita ngomong, di pause. Kita ngomong bukan stop karena kita ada kontrak sama developer, jadi dari developer juga memberhentikan karena COVID. Jadi di pause. Otomatis kan nggak bisa jalan tuh gitu kan. Nah, habis itu yang berikutnya lagi di usaha yang lain-lain kayak apalagi jasa ya, kayak barbershop gitu. Otomatis nggak bisa impactnya orang datang semua gitu, karena kita juga harus mengikuti prosedur PSBB dan lain-lain. Social distancing. Lalu untuk barang-barang tersier yang saya punya juga kayak industri stiker mobil ya. Betul, tapi kalau untuk secara yang company bisnis yang dari family bisnis itu tetap running karena itu sudah dari Kementerian kan kita sudah ada izin. Jadi itu kita tetap running tanpa ada masalah, cuma ada memang PSBB. Jadi memang pengaturan karyawan gimana caranya saya punya 600 karyawan bisa tetap jalan, proyeknya tetap jalan, di tempat lain tetap jalan, tapi harus pakai shifting, harus tetap ikuti aturan karena mau gimana pun kita tetap harus taati yang namanya aturan pemerintah supaya ini cepat kelar nih. Karena itu facing of new normal. Justru saya kemarin waktu orang tua ngomong, ini pusing nih gimana ya caranya supaya waktu kena shifting dan lain-lain harus pakai shift, jadi pengerjaan lebih lambat. Waktu saya cek 1 bulanan, saya tanya ke manajer operasional, masih on track nggak jadwal kita? Itu dulu yang pertama saya tanya, on track nggak gitu? Masih on track dengan adanya shifting, orang karyawan yang harus shifting. Berarti menurut saya dengan adanya shift aja nggak ada masalah. Bahkan saya bisa dibilang mengefisiensi karyawan dengan tetap efektivitas yang sama. Nah itu yang kita harus tahu dulu nih. Kadang-kadang kita ini terlalu over manpower. Kadang-kadang orang-orang terlalu banyak manpower. Waktu dipaksa begini efisien, setelah kita tahu efisien, oh ternyata efektif juga. Berarti kita sebenarnya bisa hemat cost. Kalau kita rata-rata aja 100 karyawan atau 200 karyawan, kita hemat cost berapa sih itu sudah sebenarnya. Sebulan loh itu kan. Kalau kita ngomong UMR aja udah berapa kan gitu. Kan banyak juga yang masih di atas UMR pasti. Jadi bencana ini adalah salah satu peluang untuk membuka pintu baru ya, efektivitas, mungkin peluang usaha yang baru yang selama ini kita nggak tahu, nggak kita lihat karena kita sibuk dengan kerjaan kita. Saya juga nanti ada satu produk launching yang bakal ya moga-moga, saya sih yakin ini adalah produk new normal gitu. Asik. Jadi dan
soon lah akan segera saya launching Oke, siap. untuk bisnis yang baru gitu. Oke, jangan lupa subscribe channelnya Subscribe obrolin aja underscore ID. Oke. Instagram saya di Stefanus Butoro. Sini Stefanus Butoro. Oke. Oke, terima kasih banyak Stefanus Thank you, waktunya, Bro Sigit. sharing Thank you. pengetahuannya. Thank you guys sudah nonton dari awal sampai akhir. Thank you. Salam sukses kaya raya. Cause I don't want nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Something in my mind makes me think I ain't nobody perfect. Something in my mind makes me think I ain't nobody perfect.